dalam satu hikayat perjalanan Siti Umi Hani ini sebanyak 7 kali lari antara gunung Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, 7 balik itu mencari air demi menyelamatkan seorang putranya yang bernama Nabi Is. Air Zam-Zam inilah air penuh dengan karomah, air penuh dengan barokah dari zaman Nabi Allah Ibrahim. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim aja umurnya udah lebih 300 tahun. Nabi Ibrahim anaknya Nabi Ismail umurnya lebih 200 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim terus ke sini sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti udah ribuan tahun itu air Zam-Zam sampai hari ini masih dapat dinikmati oleh anak cucu Adam. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Assalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Amma ba'du, puji syukur yang telah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui pembacaan tahlil ratib. Salawat dan salam yang telah kita sama-sama bacakan melalui pembacaan Maulid Adibai yang insyaallah mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Yana wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para guru-guru saya, Ustadz Haji Badruddin, Ustadz Naim Suryana, dan juga Ustadz Haji Syafi'i, dan seluruh pada para jamaah yang hadir dalam kesempatan ini, para orang tua saya, kesepuhan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Berbicara tentang masalah umroh, yang kita bicarakan udah beberapa minggu ini, umroh, haji, insya Allah dengan banyak kita hadir di tempat Walimatus Safar, insya Allah mudah-mudahan kita terpanggil. Amin. Juga yang saya hormati wabil khusus kepada para calon jamaah, wabil khusus Bapak Samen beserta istri, yang insya Allah mudah-mudahan persiapan beliau pada malam ini untuk mempersiapkan dirinya untuk berangkat menuju makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Pak Gunung, dikala kita sudah dapat sampai berhadapan di makam Rasulullah, dikala kita membacakan mahalul qiyam, subhanallah, terbayang, tergambarkan, terukir makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikala kita ucapkan ya Rasulullah, ya Habibullah, kita memanggil akan baginda Nabi Yana wa Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok insya Allah Pak Masdi, Bapak Gunung, Pak Oman, semuanya di sini, Bang Nawi, insya Allah bersama-sama berbunyi banyakkan baca sholawat di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak kita berbicara tentang bab umroh yang insya Allah tercatat di dalam hati kita. Dalam kesempatan ini saya hanya sealah kadar mengingatkan, di kota Mekah ada
satu keistimewaan, ada satu keistimewaan yang tidak pernah ada di negara-negara lain kecuali di kota Makkah. Apa? Yaitu yang dinamakan air Zam-Zam. Di mana air Zam-Zam ini, jamaah sekalian, dawaun min dawaillah. Ini adalah air Zam-Zam yang bisa mengobati segala berbagai macam penyakit. Insya Allah kita doain nih. Kalau jamaah kita walaupun dari sini kelihatan muyung, walaupun dari sini kelihatan loyong, banyakin minum air Zam-Zam Pak Gunung. Di Madinah air Zam-Zam banyak, di Mekah air Zam-Zam banyak. Jadi air Zam-Zam ini bisa mengobati berbagai macam penyakit. Penyakit bingung bisa waras dengan air Zam-Zam. Bingung ya. Penyakit-penyakit yang lain yang dapat mengganggu hati kita, penyakit batin, penyakit hati, bahkan penyakit dohir pun bisa diobatin dengan yang namanya air Zam-Zam. Kurak, kudis, guding, semuanya bisa waras Borok. dengan yang namanya air Zam-Zam. Ya, benar. Hanya Pak Jawacim. Bahkan kalau kita mau nyari obat, kalau punya bini dua, pengen kekutuan air Zam-Zam. Wah, lo kekuatan bohong kata. Ya, syaratnya harus ambil sendiri. Kebutuhan. Nggak boleh minta apapun besok, nggak boleh. Jadi ini air Zam-Zam jamaah sekalian. Sedikit kita mengingatkan lagi. Keberkahan air Zam-Zam yang dimana diambil oleh ribuan umat manusia di seluruh dunia. Sampai hari ini air Zam-Zam tidak ada berita kekeringan. Cuman mohon maaf Pak Gunung, semua jamaah, kalau besok kita nggak bisa melihat air Zam-Zam sumurnya. Sumurnya itu ada di samping Ka'bah di bawah, makanya ditutup. Karena kalau orang Indonesia kebanyakan mitos. Kalau air Zam-Zam dibuka, besok-besok ujung-ujungannya mah Bapak Gunung sorban diceburin ke air Zam-Zam, dipakai asihan. Ya, ini air Zam-Zam ini adalah tetap ini adalah perjuangan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang dimana kita setiap malam kita terangkan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini yang membangun Ka'bah Baitullah. Bahkan dalam satu riwayat, ini Baitullah Ka'bah ini bukan diciptakan pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Adam ini Ka'bah udah ada, cuman baru tanda-tanda doang. Dulu Nabi Allah Adam alaihissalam membuat gambaran Ka'bah cuma diciriin pakai tanah liat diciriin. Cuman dalam satu hikayat dilanjutkan oleh Nabi Allah Ibrahim mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Ibrahim punya putra yang bernama Nabi Ismail. Pada saat umur Nabi Allah Ismail masih masih nyusu, ya biasanya kan orang nggak di Arab nggak di mana, kalau orang baru nikah masih bingung usaha. Ya, satu ketika Nabi Allah Ibrahim baru dikaruniai anak, Nabi Ismail berumur kurang lebih 3 bulan, masih bayi. Istrinya yang bernama Ummi Hani. Ya, pada saat itu, ini sejarah. Pada saat itu Nabi Allah Ibrahim melihat kehidupan punya seorang putra yang bernama Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim pernah hijrah usaha ke negara Syam. Jadi orang-orang Arab dulu kalau mau usaha berangkat ke negara Syam. Ditinggalinya bekal Siti Ummi Hani oleh suaminya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan anaknya baru umur 3 bulan, perkiraan 4 bulan, masih menyusui disusu ibunya. Ternyata perjalanan Nabi Allah Ibrahim ke kota Syam
1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sampai bahkan bulanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam usahanya belum menemukan kesuksesan. Mau pulang nggak punya duit, dagangan belum ada yang laku, mau pulang nggak bawa bekal ke rumah. Akhirnya Nabi Ibrahim di kota Sam ini sampai berbulan-bulan di kota Sam, sampai dalam satu hikayat Siti Umi Hani ini kehabisan bekal, Pak. Beras habis, duit habis, laksak ini Umi Hani, sedangkan hidup dengan seorang bayi yang bernama Nabi Ismail. Sampai-sampai saking habisnya itu bekal, duit nggak ada, sering kelaparan, sampai air susu Umi Hani kering. Air susu Umi Hani kering. Nabi Ismail mau nyusu kepada ibunya, dia udah kehabisan air susu. Menangis menjerit Nabi Allah Ismail alaihissalam, lapar. Maka satu ketika Siti Umi Hani munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan air susunya ini berair lagi untuk menyusui seorang putranya bernama Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail masih bayi, Pak. Akhirnya yang namanya perempuan melihat anak nangis, jingkrak-jingkrakan dah nyari air supaya anaknya diem pengen minum. Akhirnya Siti Umi Hani ini lari sambil jingkrak-jingkrakan kemana? Lari naik ke Gunung Sofa. Mau ngapain? Mau cari air. Cari ke Gunung Sofa, di Gunung Sofa nggak dapat. Dari Gunung Sofa turun lagi, lari lagi kemana? Ke Gunung Marwah. Di Gunung Marwah dia cari di semak-semak belukar, tidak ditemukan air setetes pun. Udah di Gunung Marwah dia mikir lagi, karena perjalanan cuma antara Gunung Sofa dan Marwah. Udah di Gunung Marwah dia mikir lagi, wah, jangan-jangan tadi di Gunung Sofa belum kesasar semua. Lari lagi ke Gunung Sofa. Dari Gunung Sofa nggak dapat lagi. Sampai dalam satu hikayat perjalanan Siti Umi Hani ini sebanyak 7 kali lari antara Gunung Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. 7 balik itu mencari air demi menyelamatkan seorang putranya yang bernama Nabi Ismail. Sehingga ini menjadikan hukum Allah bagi setiap orang yang berangkat jamaah haji maupun umroh, hukumnya wajib melaksanakan yang dinamakan sa'i. Sa'i itu naik antara Gunung Sofa dan Gunung Pak Gunung, semua jamaah dulu zaman Haji Badrudin, zaman Haji Ocin, mungkin Gunung Sofa dulu masih terlihat gundukan gunung batunya. Gunung Marwah masih terlihat gundukan batunya. Tapi sekarang udah enggak, Mas. Sekarang udah ada di dalam kaca. Sekarang udah ada di dalam kaca. Makanya usahain, saya dapat pesan dari guru. Pada saat sampai ke Sofa, usahakan telapak kaki ini nempel sama kaca. Tempelin ke gunung gini, ke kaca. Kalau nempel gunung ribet, jentil supaya tamsil kaki kita minjek sama gunung Sofa. Di Marwah pun juga sama, pakai kaca. Usahain kaki kita nempel sama kaca. Nah, jadi ini perjalanan Gunung Sofa, Gunung Marwah, Gunung Sofa, Gunung Marwah ini dinamakan sa'i. Ini adalah perjalanan istri atau ibu, istri dari Nabi Ibrahim, ibu daripada Nabi kita Nabi Ismail alaihis. Gatot dia 7 balik nggak dapat apa-apa, nggak dapat air. Akhirnya pulang. Begitu dilihat anaknya masih menangis menjerit di atas batu, menangis rasa haus. Nabi Ismail hidupnya di atas batu, bukan cuma mingguan, bukan cuma bulanan, tapi bahkan tahunan. Siti Hajar beserta keluarga hidupnya di atas batu, karena di sana itu daerahnya daerah tandus, Pak, daerah padang pasir. Sehingga Umi Hani
banyak nih di hikayat-hikayat bahwasannya istrinya Nabi Allah Ibrahim itu yang dinamakan Siti Hajar. Kenapa disebut Siti Hajar? Nama aslinya Umi Hani. Kenapa disebut Siti Hajar? Karena seorang perempuan hidupnya di atas batu. Begitu pula setelahnya 7 balik nggak dapat mencari air, dia munajat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anaknya nangis, Nabi Ismail munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berikanlah putraku ini yang sedang kehausan, ya Allah dengan kekuasaanmu berikanlah anakku ini supaya bisa minum. Akhirnya doa Siti Hajar dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba keluar ada air dari pinggir batu keluar untuk sumberan. Bes keluar ini nanti kabulnya doa Siti Hajar. Akhirnya alhamdulillah doa Siti Hajar dikabul sehingga Nabi Ismail dapat meminum air yang keluar dari pinggir batu. Akhirnya Nabi Ismail diam damai. Alhamdulillah, ya Allah terima kasih Engkau telah mengabulkan doaku sehingga putraku dapat bisa menghilangkan rasa haus. Sedangkan suaminya kayak Bang Toyib, kirimin enggak, pulang enggak, usahanya macet manusiawi ya. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama kelamaan air kecil keluar, jus keluar. Ternyata air itu melimpah sampai air tersebut bisa bergelimang, bisa memenuhi sehingga dapat melewati batu tempat tidurnya Nabi Ismail dan Siti Hajar sampai kerendam. Aduh ya Allah, aku minta hanya sekedarnya ya Allah, jangan kau sungkun, jangan kau berlebihan memberi aku. Sampai tempat tidurnya Nabi Ismail dan Siti Hajar juga banjir kerendam. Itu airnya apa? Dapat bisikan Siti Hajar dari malaikat, air tersebut akan bisa diberhentikan dengan kalimat ucapanmu ya Siti Hajar. Airnya diberhentiin Pak. Kalimat berhenti bahasa Arabnya itu jam. Jam itu diam. Berarti 2 kali Nabi Amin. Jam. Diam. Sampai hari ini tuh air jam diambil ribuan orang, kering enggak? Dan enggak pernah ada berita kebanjiran air jam meluap, enggak ada. Dia udah diam. Jam. Nah ini sekilas air jam-jam inilah air penuh dengan karomah, air penuh dengan barokah dari zaman Nabi Allah Ibrahim. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim aja umurnya udah lebih 300 tahun. Nabi Ibrahim anaknya Nabi Ismail umurnya lebih 200 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim terus kesini sampai Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti udah ribuan tahun itu air jam-jam sampai hari ini masih dapat dinikmati oleh anak cucu Adam. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semuanya bisa merasakan air jam-jam. Banyakin minum air jam-jam, pilek paras. Pokoknya pengen rada kasep, cuci muka air jam-jam ya. Di Mekah, di Madinah juga ada, cuma di Madinah itu air jam-jamnya kiriman dari Mekah. Kalau di Mekah mah asli. Keran-keran itu tempat duduk semuanya, Masya Allah. Ini keistimewaan kota Mekah dan kota Madinah, Masya Allah, ditata rapi, berkah. Semalam kita udah terangkan, berjamaah, disiplin, sampai tentang bab suci, disiplin. Sementara di kita di Indonesia, maaf jamaah sekalian, lihat nih, kita sadar nggak sadar kita udah disetir sama Yahudi. Masjid 3 lantai, masjid 2 lantai, masjid mewah, marmer, tapi rata-rata masjid dasar Yahudi disediain buat umat Islam kencing sambil berdiri. Disediain dalam apa? Buat laki-laki. Kencing teh berarti kalau kencing laki-laki kudu diri, disediain Yahudi itu. Sementara di Mekah, saksikan tempat gunung besok nggak ada di Mekah itu tempat duduk, nggak ada yang ada bangkunya Pak Gunung. Tempat duduk sambil duduk, Masya Allah. Oh ya, sampai hari ini saya masih di Indonesia
Jarang, kecuali di Surabaya, daerah jauh banyak juga yang mulai ikut-ikutan yang di kota Mekah. Tempat duduk ada tempat duduknya. Nah, kalau sekarang mah bukan boro-boro tempat duduk ada tempat duduknya. Masjid mewah aja disediain kencing sambil berdiri. Masya Allah ini. Ya. Nah ini singkat cerita, tidak lama kemudian Nabi Allah Ibrahim pulang usaha dari negara Sam. Udah pulang, galau pulangnya dapat duit. Begitu sampai ke rumah, alhamdulillah abang ayam beb udah pulang, bahasanya lah kata suaminya, kata si istrinya. Ternyata pulang juga ya salah kadar membawa apa adanya. Namun selama dia perjalanan di sana ditinggal suaminya, ceritalah Siti Hajar, bang, selama ditinggal abang biaya habis, ongkos habis, sampai air susu habis. Bah, kok ini Siti Hajar, ini kok bisa ada danau? Di pinggir batu itu ada danau air yang jernih. Diceritain kronologisnya seperti tadi, bahwasanya Nabi Ibrahim dia merasa dan termasuk orang yang pernah menyia-nyiakan anak dan istri, sehingga dia berjanji kepada Allah, ya Allah, mulai hari ini saya akan taat atas perintahmu. Saya sebagai suami akan menjalani perintahmu, sebagaimana saya kepala rumah tangga akan memenuhi kewajiban nafkah tanggung jawab terhadap istri. Mulai hari ini saya akan istiqomah beserta keluarga dan menerima baktikan ibadah kepadamu ya Allah. Dan kalaupun hari ini saya dapat perintah seberat apapun ya Allah yang kau perintahkan kepada saya, akan saya jalankan, sekalipun yang saya sangat sayangkan kau minta. Tuh Nabi Ibrahim saking kaget dengar cerita anaknya belangsa, sampai-sampai dia mengucap begitu tuh, janji di hadapan Allah Subhanahu. Sedangkan umur Nabi Ismail masih 5, masih nyusu. Dia lupa sama janjinya. Begitu umur Nabi Allah Ibrahim 7 tahun, 5 tahun, udah mulai lari, sedang gantengnya, sedang kasetnya ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 8 bulan Zulhijjah. Apa itu? Didapat perintah bahwasanya Nabi Ibrahim menyembelih seorang putranya yang bernama Nabi Ismail. Makanya tanggal 8 itu dinamakan hari Tarwiyah. Tanggal 8 Tarwiyah. Tarwiyatan, melihat di dalam tidur. Di tanggal 8 mimpi munajat lagi, benarkah ini adalah perintah dari Allah? Tunjukkan ya Allah. Malam tanggal 9 Nabi Allah Ibrahim mimpi kembali bahwasanya menyatakan itu adalah benar-benar perintah dari Allah, sehingga Arfata yu'arf itu Arfatan, dinamakan hari Arfah, mengetahui jelas bahwa itu adalah perintah Allah pada tanggal malam tanggal 9 di bulan Jul. Akhirnya 8 dapat kabar, tanggal 9 mendapat kepastian itu adalah mimpi dari Allah. Tanggal 10 Nabi Allah Ibrahim menyembelih seorang putranya yang bernama Nabi Ismail. Ini kronologis tentang haji ya, sedikit singkat. Pada saat mau menyembelih, yang paling pertama digoda adalah Nabi Ismail. Pada saat itu mau diajak jalan-jalan, alasannya oleh ayah dan Nabi Allah Ibrahim alaihis. Begitu mau diajak jalan-jalan, pertama yang paling digoda Nabi Ismail, engkau itu bukan mau diajak jalan ya Ismail, engkau itu mau disembelih oleh ayahmu dengan alasan katanya perintah dari Allah, padahal itu bohong. Mimpi itu adalah kembang tidur. Nabi Ismail namanya anak Nabi, tidak tergoda dan tidak terbuai. Kalaupun ayahku menyembelih aku atas dasar perintah Allah, aku rela dan ikhlas, kata Nabi Allah Ibrahim. Kalau Nabi Ismail alaihis terus digoda sama si setan. Digoda enggak mau kegoda, itu si iblis enggak mau berangkat. Akhirnya Nabi Ismail ngambil batu 7, dibeledok si iblis. Bismillah, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Baru itu si iblis kabur. Itulah yang dinamakan jumroh. Jumroh itu ngebalang. Jumroh apa itu namanya? Namanya Jumrotul Ula. Makanya nanti ada Jumrotul Ula. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji ya. Amin ya Allah. Nabi Ismail nggak tergoda, pindah ke Nabi Ibrahim. Digoda lagi Ibrahim. Itu bukan mimpi dari Allah Ibrahim. Itu bukan perintah dari Allah. Lihat anakku yang begitu ganteng, lucu. Begitu
perintah engkau buat teganya kalau menyembelih anakmu? Bukan perintah Allah Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pun singkat cerita nggak tergoda dengan si setan, karena si setan berugul goda terus. Nabi Ibrahim pun ngambil ngambil batu sebanyak 7 butir, ditembuk lagi sampai 7 kali. Makanya dinamakan jumroh yang kedua adalah jumrotul wusta. Makanya ada jumrotul ula, ada jumrotul. Dua insan yang dimuliakan ini tidak tergoda dengan godaan setan. Yang terakhir digoda Siti Hajar, nggak ngikutkan Siti Hajar mah. Sampai nama iblis berupa manusia. Diajar, lo tahu anak lo mau dibawa kemana? Anak lo mau disembelih sama bapaknya. Wah, nggak mungkin. Apa alasannya suami bisa menyembelih? Karena katanya alasannya perintah dari Allah. Itu padahal bukan. Akhirnya singkat cerita, nah Siti Hajar pun tidak tergoda dengan iblis. Si iblis tetap menggoda, sama Siti Hajar pun mengambil 7 butir ditipu lagi. Bismillah, Allahu Akbar, dinamakan jumrotul aqobah. Jadi kesimpulannya bagi jamaah haji, jamaah umroh, perbedaannya umroh mah nggak ada itu tuh, nggak ada jumrotul ula, jumrotul wusta, jumrotul aqobah. Itu adanya di tanggal 10, tanggal 9 bulan Zulhijjah. Jumlah jamrehnya batu yang ditimbuk itu ada 21. Haram hukumnya kalau kita nimpuk jumrah itu disekaligus,kan di batu 7 itu dilempar bismillah Allahu akbar, udah ribet. Iya kaligus batal hajinya. Tetap aja satu-satu bismillah Allahu akbar, jas galungin bismillah Allahu akbar. Satu itu perbedaan antara umroh dan haji teh ya. Dan perbedaannya haji dan umroh itu, kalau haji ada yang namanya nginep di Muzdalifah, nginep di Padang Arfah. Cuman kalau umroh mah enggak, paling lewat doang ditunjukin tempat. Kalau haji perbedaannya, kita enggak nginep di Muzdalifah, enggak nginep di Arfah, enggak ngabalang jumroh dulu, dan Aqobah. Kalau yang lainnya mah sama. Ibadah haji juga tawaf, ibadah haji juga sa'i, ibadah haji juga tahallul sama. Makanya umroh ini dinamakan haji kecil. Haji besarnya mah adalah entar. Kenapa? Bulannya itu ditentukan. Kalau umroh mah bebas, bulan apa aja ya. Mungkin itu aja jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan dari setiap kita pertemuan dalam fadilah peringatan Walimatus Safar ini, insya Allah menjadikan manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan doain juga nih para guru-guru kita, Ustaz Jibadudin, Ustaz Naim, Ustaz Syafi'i, terutama buat dari saya sendiri. Dan ini kayaknya capek juga ini setiap malam ya. Insya Allah dari maghrib isya 2 tempat. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang lebihnya dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan sama-sama kerja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya doa ditutup